Nah, maka yang proaktif di Indonesia khususnya adalah Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Ini saya dapat data dari sebuah eh, laman berita, itu adalah per Desember kemarin. Ada yang namanya informasi terkait dengan gangguan kesehatan mental. Itu di Indonesia sendiri, di laporannya Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, itu ada 100.000 gangguan yang diterima secara mental. Itu banyaknya adalah sebagian besar terdiagnosis sebagai anxiety. Anxiety yang kita sering dengar atau kita pahami itu adalah bisa diartikan atau terjemahkan sebagai kecemasan. Nah, ini ada hubungannya dengan konteks dari topik kita hari ini. Kecemasan usia atau kecemasan dalam berbagai hal, ini tampaknya adalah valid adanya, khususnya dari tahun 2025 kemarin. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, pembahasan topik ini adalah hal yang menarik untuk kita tindak lanjuti sesuai dengan case-case yang tertentu. Tapi karena ngomongnya tentang usia, jadi saya baca salah satu report atau laporan di 2025 dari IDN Times, itu dari teman-teman dari Gen Z dan juga milenial di seluruh Indonesia dengan populasi tertentu. Nah, teman-teman dan ibu bapak sekalian, ini kalau kita lihat hal-hal apa aja yang secara global di 2025 kemarin yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental, kemudian juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mental. Ini ada 6, dan ternyata yang paling besar itu mengambil proporsi sampai 55%. Itu adalah terkait dengan ketidakstabilan ekonomi. Teman-teman yang Gen Z dan yang milenial, ya saya adalah Gen Z ya maksudnya, itu adalah karena ketidakstabilan ekonomi itu menimbulkan kecemasan. Di 2025, tadi saya baru review lagi, di setiap bulan ternyata ada peristiwa-peristiwa yang cukup hebat di Indonesia. Itu adalah setiap bulannya dengan kasus-kasus yang berbeda, itu membuat juga kecemasan di lain sisi. Tapi kalau kita lihat dari data ini, 1 dan 2 yang mengambil proporsi besar, data ini menunjukkan adalah tentang ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian ekonomi. Terutama di bulan Agustus kemarin gitu ya, di Indonesia cukup chaos terkait dengan ekonomi. Nanti disusul dengan ketidakadilan secara sosial, kemudian orang-orang merasa cemas dengan perubahan iklim yang kemarin rasanya sangat panas sekali, dan ternyata tingkat untuk tekanan kerja itu malah justru cukup rendah ya, 24%, mengambil di peringkat yang kelima. Dan yang terakhir itu adalah sulit cari pekerjaan setelah masa-masa COVID kemarin. Nah, ini adalah data yang berikutnya. Tapi bagaimanapun, karena ini adalah berkaitan dengan kesehatan mental, teman-teman milenial dan juga Gen Z, ini sudah sampai 22% dari mereka, dari populasi umumnya di Indonesia, ini udah cukup peduli, udah cukup mulai menyuarakan atau punya campaign terhadap untuk peduli terkait kesehatan mental. Nah, maka yang proaktif di Indonesia khususnya adalah Gen Z dan juga milenial. Kalau yang baby boomers, kemudian yang Gen Alpha, mungkin masih terlalu belum melek dengan hal tersebut. Nah, oleh karena itu kalau kita ngomong kecemasan, di 2 usia ini, dari report yang ada, itu adalah sesuatu fenomena yang harus kita review lagi nih. Kira-kira kenapa kita bisa muncul kecemasan? Apakah benar tadi 6 bagian daripada peringkat 1-6 itu yang menjadi gangguan daripada ketidaktenangan kita, kecemasan kita di tahun 2025 kemarin. Dan harapannya nanti bisa ditata ulang di 2026. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, saya tadi ada lihat satu artikel yang dia membuat Systematic Literature Review (SLR). Itu ada 7 daripada terapi atau intervensi daripada mindfulness yang secara pendekatan di barat itu digunakan untuk mengatasi kecemasan atau gangguan-gangguan mental lainnya yang dialami oleh remaja. Remaja masuknya dalam hal ini bisa Gen Alpha dan juga bisa Gen Z. Nah, di sini kalau kita lihat dengan populasi yang berbeda-beda yang signifikan, ini dilihat dari MBCT, kemudian MBSR, kemudian MBI, bahkan latihan nafas, kemudian ada yoga dan juga mindfulness, ada yang berkaitan dengan
berkaitan dengan terapi musik, berkaitan dengan mindfulness juga, itu semuanya kurang lebih memberikan efek yang positif dan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kecemasan bagi orang yang diintervensi. Mulai dari ada yang 1.400, bahkan ada yang secara spesifik hanya 1 orang. Dan penelitian 5 tahun terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwa kesehatan mental ini punya hubungan yang erat dengan namanya intervensi mindfulness. Nah, di Buddhis kita udah cukup familiar, khususnya di Indonesia, dengan meditasi atau mindfulness. Kebetulan hari ini kita bersama-sama narasumber dengan Bante Utomo. Itu adalah salah satu guru meditasi Indonesia yang bagi saya itu punya kapabilitas yang mumpuni, baik, bahkan sangat baik. Oleh karena itu nanti kita bisa sama-sama belajar terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk menata hidupnya lagi. Ibu Bapak, saya mungkin pengen kenalkan terkait dengan apa yang ada di Buddhis ya, yang bisa menimbulkan kecemasan, kegelisahan, kemudian ketidaktenangan kita. Sebetulnya hal ini sudah sering kita lihat di Buddhis gitu ya. Hanya aja mungkin kita kurang aware atau kurang notice gimana dia kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini sebetulnya adalah 5 gangguan atau 5 masalah yang kita temukan kalau kita praktek meditasi. Itu adalah kalau kita lihat orang pada zaman sekarang ini selalu muncul gangguan yang pertama, kesenangan indera atau nafsu indera. Karena hal yang menyenangkan secara naturalnya, alamiahnya, dia pasti menimbulkan kesenangan indera. Yang kedua itu adalah tidak menyenangkan, pasti menimbulkan kebencian. Sehingga ketika kebencian itu muncul atau nafsu itu muncul, ketenangan dia akan otomatis tercuri. Begitu juga dengan kalau kita berpikir, kita nih harus ngapain ya 2025, mungkin lebih banyak gak ngapa-ngapain. Padahal mungkin itu memvalidasi kemalasan gitu ya. Nah itu kekurangan energi, kemudian juga over energy jadi gelisah, overthinking, kemudian jadi depressed, kemudian juga jadi stres. Ini masalah yang umum di perkotaan. Kemudian nanti 1, 2, 3, 4 ini yang menjadi menimbulkan keraguan-raguan dan ketakutan. Tapi saya mau garis bawahi dari teori ini bahwa 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya muncul karena subjektivitas kita. Kita kurang menjadi manusia yang objektif. Kadang-kadang kita lihat fenomena atau yang kita rasakan masalah tertentu, kita menyalahkan satu pihak. Kita kurang objektif melihat sebab-sebabnya. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini, saya pengen ajak Ibu Bapak, sebelum kita betul-betul tahu caranya gimana untuk menata ulang, saya pengen ajak kenalin dulu apa yang buat kita stres. Di dalam tradisi kita bermeditasi atau mengembangkan pikiran kita kan tahu ya bahwa nafsu itu adalah gangguan yang utama saat kita praktek. Pokoknya selama pikiran diganggu oleh yang namanya kesenangan indera, ingin kejar itu, ingin kejar ini, selalu menimbulkan daripada penderitaan, gitu ya. Tapi kalau dilihat di pendekatan barat, kalau kita lihat dari pendekatan barat, orang banyak berpikir banyak menikmati rasa yang menyenangkan itu adalah sesuatu yang bahagia. Sesuatu yang menyenangkan atau pleasant, dialami sebanyak mungkin, dianggap itu adalah dia happiness. Tapi di tradisinya Timur, di tradisinya Buddhis, di psikologi Buddhis, itu adalah kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal yang menyenangkan, suatu saat atau suatu waktu kalau si yang menyenangkannya itu berganti atau berubah, atau bahkan hilang, maka kebahagiaan kita juga hilang. So Buddha mengajarkan kita sebetulnya pleasant atau hal yang menyenangkan tidak sama dengan kebahagiaan. Nah kita di 2025 kemarin, kayaknya mungkin juga sedikit banyak kita berpikir bahwa kalau saya merasakan hal-hal yang menyenangkan sebanyak mungkin saya bahagia. Tapi sebetulnya adalah kita harus berpikir lagi. Ini yang menyenangkan, bukan sebuah hal yang sama dengan kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaan, semestinya dia bisa langgeng terus-menerus. Tapi karena objeknya itu berubah yang menyenangkan, maka dia berubah menjadi penderitaan. So makanya Buddha tidak mengajarkan gimana kita untuk mengejar kesenangan yang sebanyak mungkin. Dirasakan oke, tapi yang lebih penting adalah kita menyadari untuk tidak melekati yang menyenangkan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, unpleasant things atau unpleasant feelings, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu dianggap dan disamakan seperti adalah penderitaan. Ya, makanya kalau di perkotaan, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian,
Kalau ada yang retreat meditasi atau ada yang ikut latihan tertentu, misalnya atas sila dan sebagainya, pasti orang-orang akan bilang, wah itu kan nggak enak tuh, unpleasant semua. Pasti kamu hidupnya menderita. Padahal enggak. Unpleasant feelings atau sesuatu yang tidak menyenangkan belum tentu itu penderitaan. Karena penderitaan itu bukan datang dari sesuatu yang tidak enak sebetulnya, tapi adalah penolakan dari rasa yang tidak enak tersebut. Kita menolak yang tidak enak, itu baru menderita. Tapi unpleasant-nya atau tidak menyenangkannya itu belum tentu penderitaan. Contohnya, kalau misalnya Anda sebagai orang yang bodybuilder, Anda harus angkat barbel seberat mungkin untuk membentuk badan. Apakah itu menyenangkan? No, tidak menyenangkan. Tapi apakah tujuannya untuk membuat Anda menderita? No, tujuannya untuk Anda menjadi puas. Sama kayak kita minum obat. Obat itu apakah enak? Nggak enak, pahit. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita lepas dari penderitaan. Bukan justru membuat kita menderita. Nah ini yang tampaknya kadang-kadang orang salah pahami. Sehingga dalam pendekatan barat, ketika orang merasakan yang tidak menyenangkan, dia cepat-cepat untuk atasi itu supaya dia bisa merasakan yang menyenangkan. So maka meditasi atau pengembangan batin di versi barat dia cukup berbeda dengan yang diajarkan di tradisi timur atau Buddhism. Saya lanjut ke yang ketiga. Jadi kalau yang 1 dan 2 dia ngomongin tentang feelings, perasaan, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang bagian kedua dia ngomonginnya tentang energi. Energi itu artinya ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Kadang-kadang kita ditanya sama orang, kamu itu sebetulnya kenapa nggak melakukan apa-apa, misalnya di wihara atau di tempat tertentu. Iya, bagi saya nggak melakukan apa-apa itu adalah ketenangan. No, orang yang kekurangan energi, orang yang energinya terus-menerus dalam kondisi yang low, itu sebetulnya malas. Tapi dia benarkan itu sebagai kondisi yang rileks atau dia seperti tenang. Harus digarisbawahi, kemalasan tidaklah sama dengan ketenangan. Karena orang yang tenang itu sebetulnya bukan tidak melakukan apa-apa. Orang yang tenang itu tetap sadar, tapi dia nggak capek. Nah di perkotaan, kecemasan dan kegelisahan, ketakutan itu muncul karena kelebihan energi. Saya kemarin ada bertemu dengan teman-teman yang di perusahaan asuransi. Mereka bilang, kalau udah bulan November, Desember kita kejar target, hajar terus. Nah itu menimbulkan jadi over energy dan menimbulkan kegelisahan. Nah itu sebetulnya simple banget karena mereka berpikir kalau mereka tidak produktif, mereka tidak melakukan sesuatu, dianggap itu adalah hal yang bersalah. Padahal enggak. Padahal dia harus juga ada istirahatnya. Jadi orang yang tenang itu tetap sadar tapi dia nggak capek. Kadang-kadang kita ngoyo gitu ya, harus gini, harus gitu, padahal kualitasnya mungkin rendah. Kita hanya kejar kuantitas. Nah itu mungkin hal yang nanti bisa kita bahas. Saya mau yang ke berikutnya. Jadi restlessness itu, kegelisahan, kebanyakan energi bukan berarti kita kadang-kadang produktif loh ya. Ibu bapak mesti tahu kadang-kadang kita produktif itu bukan tanpa istirahat. Kita beristirahat supaya kita bisa recharge kembali. Supaya kita punya kualitas jauh lebih besar lagi. Sehingga nanti hasil yang kita lakukan, apapun itu, dalam hal meditasi atau dalam hal kita berusaha menaikkan ekonomi kita, finansial kita, kualitas yang lebih besar akan membuat kita lebih besar pula hasil yang kita peroleh. So saya belajar dari Buddhis bahwa subjektivitas ini harus dihilangkan dengan yang namanya mindfulness. Begitu kita punya mindfulness, kita berada di titik tengah, itu yang warna hijau, maka kita belajar jadi orang yang objektif, dan itu saya sebut sebagai titik nol. Titik nol ini bermanfaat bagi kita, bukan untuk mencari yang menyenangkan, atau menolak yang tidak menyenangkan. Tapi ini untuk mengajarkan kita, ketika kita merasakan yang menyenangkan, kita tahu dan segera sadari, sebisa mungkin untuk kembali ke tengah. Dirasakan oke, tapi jangan dilekati. Yang tidak menyenangkan juga begitu. Di dalam Buddhis kita diajarkan untuk mengenali penderitaan. Tapi kalau dia terus-menerus di situ bisa menimbulkan kebencian, kita juga harus punya cara untuk menengahi dia. Begitu juga dengan kemalasan, begitu juga dengan kegelisahan. Di Buddhis itu diajarkan di tengah-tengah kita untuk berada di titik objektif. Jadi pendekatannya Buddhis, timur, psikologinya Buddhis, beda dengan pendekatan barat. Pendekatan barat adalah rasakan menyenangkan sebanyak mungkin maka kamu bahagia. So di Buddhis, kita nggak perlu kejar yang menyenangkan terlalu intens, maksudnya nggak perlu lekati yang menyenangkan terlalu intens, dan tidak perlu menolak yang tidak menyenangkan, biarkan mereka terjadi apa adanya, yang penting kita di tengah. Nah nanti konklusinya apa?
Apakah kita bahagia ketika melakukan itu? No, mungkin nggak bahagia. Tapi yang paling penting adalah di momen itu kita lepas dari penderitaan. Kita lepas dari penderitaan karena harus melekati yang menyenangkan, dan lepas dari penderitaan karena menolak yang tidak menyenangkan. Di momen itu maka Buddhis mengajarkan mindfulness itu penting sekali. Saya mau tampilkan satu riset penelitian yang saya baca tadi dari Undip, jadi Universitas Diponegoro, ini mahasiswa psikologi, ini di jurnal psikologi. Saya bilang titik nol itu kepada teman-teman itu adalah resilience, ketahanan mental kita terhadap masalah. Jadi stres itu bisa dimediasi dengan resilience. Jadi begitu resilience-nya meningkat, maka depresi dan anxiety dia bisa ada kemungkinan menurun. Dalam penelitian ini dilakukan kepada 872 mahasiswa. Ketahanan mental atau resilience itu secara signifikan bisa memediasi stres itu dengan depresi. Tapi dengan kecemasan nggak bisa. Nah, dalam kondisi yang ini, penelitian ini menyebutkan bahwa kenapa tidak bisa memediasi yang kecemasan? Karena ketahanan mental mereka rendah. Mereka yang diteliti sebanyak 872 ini adalah orang-orang yang kurang mampu, yang maksimal daripada pendapatan orang tuanya 2 juta sampai 2.500.000. Sehingga untuk mengatasi kecemasan, itu tidak bisa dengan hanya resilience. Dia butuh hal-hal yang lain. Nah, dalam hal ini sebetulnya kita perlu yang namanya mindfulness. Oleh karena itu kita ngerti kenapa kita cemas. Karena kita selalu bersifat subjektif terhadap apapun yang kita peroleh. Maka kita mesti belajar sejak 2026 ini untuk belajar objektif. Saya belajar tentang pendidikan terkait dengan teknologi pembelajaran. Saya ketemu satu teori, itu di abad belakangan kontemporer. Itu ada namanya istilah computational thinking. Ini adalah untuk menata kehidupan kita. Padahal 2600 tahun lalu Buddha sudah mengajarkan prinsip 4 kebenaran mulia tentang penderitaan. Secara saya lihat, ini dia memiliki prinsip yang secara tidak langsung dicontek dari 4 kebenaran mulia. Contoh, decomposing itu adalah seperti kita mengenali tentang penderitaan. Jadi dia mengenali ini masalahnya ini masalahnya ini, dan seterusnya. Kemudian kebenaran mulia yang kedua, the cause of suffering yang Buddha ajarkan, prinsipnya ini digunakan juga oleh orang untuk mengembangkan teknologi dan kemajuan zaman saat ini dengan dia melakukan pattern recognition. Dia menyadari ini ada pola-pola yang berulang, sebab-sebab yang berulang yang membuat masalahnya menjadi semakin intens. Kemudian, Buddha mengajarkan untuk akhir daripada penderitaan. Kita mulai masuk ke abstraction. Ini adalah kita udah mulai melihat bahwa ini adalah kalau diselesaikan, maka terjadi akhir penderitaan. Ini kalau diselesaikan, ada pola ini yang diselesaikan, ini akan terjadi akhir daripada penderitaan. Dalam kehidupan kita, mungkin di 2025 kita banyak mengalami masalah, kita bisa gunakan 1, 2, 3, 4 ini. Yang sebetulnya prinsipnya sama seperti the Four Noble Truths. Dan yang keempat, Buddha mengajarkan untuk mengembangkan jalan atau langkah pembebasannya, itu dicontek, atau saya nggak boleh bilang contek, mungkin terlalu kasar. Itu diambil prinsipnya oleh orang-orang yang mengembangkan computational thinking ini dengan istilah algorithms. Jadi disusun tuh algoritmanya tuh, langkah-langkahnya gimana nih supaya saya menjadi hidupnya lebih baik. Kalau masalahnya A, sebabnya A, kalau ini diselesaikan, langkah-langkahnya apa? So Buddha udah mengajarkan kita dengan cara yang benar. Jadi mindfulness itu adalah mengajarkan kita bebas dari keduanya, dari yang sifatnya adalah berkaitan dengan nafsu, benci, kemalasan, dan juga bahkan sifatnya adalah kegelisahan. Kalau hanya nanti ketika kita sudah bisa membebaskan diri kita dari mereka, keempat-empatnya, maka kita akan memiliki kejernihan batin, ketenangan batin, yang konsentrasi kita akan jadi meningkat. Konsentrasi meningkat, maka knowledge, wisdom, kebijaksanaan kita, dia meningkat, dan membuat keraguan-raguan dan ketakutan kita, kecemasan kita terhadap akan datang, itu menjadi berkurang. Maka waktu itu, kalau saya gambarkan, apa yang bisa ibu bapak praktikkan menurut saya di zaman saat ini, itu adalah ibu bapak dan teman-teman sekalian perlu punya 2 keterampilan ini. Di slide terakhir ini saya mau sampaikan bahwa kita punya keterampilan yang pertama adalah terkait dengan apapun yang bukan objek, abaikan. Kenapa? Kebanyakan orang stres dan cemas saat ini terlalu banyak yang dipikirkan padahal bukan objeknya dia. Sehingga kita belajar apapun yang bukan objek kita perlu abaikan supaya ketenangan bisa diperoleh.
Karena kalau enggak, semua distraksi itu kita perhatikan, itu akan membuat kita menjadi stres sendiri, cemas sendiri, khawatir terhadap masa depan, kemudian takut terhadap masa lalu, dan seterusnya. Tapi kalau kita hanya di sini, kita nggak bisa. Kita harus belajar keterampilan yang kedua. Hal ini dua-duanya saya ajarkan kepada teman-teman yang di sekolah, kemudian teman-teman yang Buddhis, yang non-Buddhis, mereka merasa ini bermanfaat, menurut keyakinan saya. Nah, oleh karena itu, kalau ibu bapak mau belajar keterampilan kedua, selain daripada mengabaikan yang pertama, ibu bapak perlu apapun yang muncul secara dominan dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan kita bisa amati. Karena kalau dalam praktek meditasi, setelah saya perhatikan, tidak semua yang muncul dalam meditasi itu harus diabaikan. Dia harus diamati. Karena kadang-kadang dari pikiran bawah sadar kita atau daripada sinyal tubuh kita, dia memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dan ibu bapak perlu belajar terkait dengan waktunya. Kalau sesuatu itu tidak bermanfaat dan tidak sesuai waktunya, abaikan. Oke, jadi apapun yang tidak berkaitan dengan kita, tidak bermanfaat, tidak sesuai waktunya, abaikan. Itu dapat mengurangi kecemasan kita. Dan harus punya kebesaran hati untuk itu. Yang kedua, kalau sesuatu itu ada manfaatnya, tapi dia belum mendesak untuk dilakukan, kita perlu belajar untuk tunda sebanyak mungkin. Sampai waktunya pas dan betul-betul kita bisa lakukan itu dan waktunya optimal. Maka itu akan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, dari praktek meditasi atau pengembangan batin secara Buddhis yang bisa kita kerjakan, nanti ada sesuatu yang kadang-kadang pop up atau muncul di pikiran kita, itu bermanfaat dan sesuai waktunya. Itu baru boleh kita lakukan sekarang. Tapi Buddhis, ajaran Buddha ini mengajarkan kita untuk sebanyak mungkin kita berada di nomor 2. Tunda terlebih dulu. Apa yang bukan prioritas, tunda sebanyak mungkin. Dengan begitu, kecemasan akan berkurang dan kita akan bisa menata hidup kita lebih baik sesuai dengan case permasalahan masing-masing daripada teman-teman, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Dan ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita mulai dari hari ini sampai seterusnya. Maka dengan berbagai pengertian daripada kecemasan, saya sangat menyarankan ibu bapak bisa memahami dan mempraktekkan dua jenis keterampilan ini. Terima kasih.